Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai presentasi, saya ingin berterima kasih kepada ibu dosen kita yang mengampu mata kuliah psikoneurologi, yaitu Bu Nursan Junita, BHSCMA, dan berterima kasih kepada teman-teman yang sudah membuka video presentasi kami. Kemudian saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 3, yaitu yang pertama ada saya sendiri, yaitu Wina Dwi Girliana, dan yang kedua ada Zainita Nandariski, dan kemudian ada Sofika Hanum Limbong, kemudian ada Cindy Safira Nabila, dan yang terakhir Ferdian Al-Halim An-Nafi. Yang akan memulai presentasi pertama kalinya yaitu Sofika Hanum Limbong. Untuk Sofika, dipersilahkan. Menjelaskan tentang aktivitas mental atau perhatian dan kecepatan pengolahan informasi. Pemeliharaan jumlah optimal aktivitas mental melibatkan beragam fungsi kompleks yang terkait dengan pemfilteran, pemilihan, pemfokusan, pengalihan, dan pelacakan. Ponsford 2000. Perhatian harus mencapai keseimbangan dan tidak terlalu fokus atau terlalu siap untuk bergeser. Seseorang individu yang menjadi terlalu fokus mengungkapkan gejala ini dalam ketekunan. Orang-orang seperti itu kemudian mengalami kesulitan untuk mengalihkan perhatian mereka ke tugas baru dan oleh karena itu cenderung melanjutkan perilaku di luar batas kemampuan beradaptasi. Sebaliknya, orang-orang yang terlalu mudah mengalihkan fokusnya mengungkapkan gejala-gejala ini dalam bentuk describability. Karena kompleksitas dan keterkaitan dengan tugas-tugas lain, perhatian cukup peka terhadap efek komplikasi SSP. Dengan demikian, salah satu gangguan yang paling sering dilaporkan terkait dengan gangguan otak Lezak 1989b. Bentuk paling dasar dari penilaian untuk defisit perhatian adalah melalui tugas-tugas waktu reaksi sederhana, misalnya waktu reaksi telah ditemukan sensitif terhadap efek trauma kepala. Van Jomeren dan Brouwer 1990. Paparan pelarut Groth Marnat 1993 dan awal dampak demensia Teng Shui dan Saperia 1990. Jejak tes pembuatan jejak. Tes pembuatan jejak atau Army Individual Test 1944, Reitan dan Wolfson 1993 adalah tes yang mudah dilakukan dan digunakan secara luas yang mengharuskan klien menggambarkan garis yang menghubungkan lingkaran bernomor secara berurutan atau bagian A, gambar 12.1, diikuti dengan tugas serupa di mana mereka menggambar garis yang menghubungkan lingkaran bernomor yang berhuruf bergantian, bagian B, gambar 12.1 dan 12.2. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai tes pembuatan jejak. Tes pembuatan jejak menurut Army Individual Test tahun 1944, Reitan dan Wolfson 1993 adalah tes yang mudah dilakukan dan digunakan secara luas yang seharusnya klien menggambar garis yang berhubungan lingkaran secara berurutan. Misalnya itu seperti dari lingkaran angka nomor 1 membuat garis ke nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, dan seterusnya, hingga akhir dari garis tersebut. Diikuti dengan tugas serupa di mana mereka menggambar garis yang menghubungkan lingkar bernomor dan huruf secara bergantian. Ini dapat kita lihat pada slide 6, yang adalah contoh dari alat tes dari tes jejak. Selanjutnya adalah reliabilitas dan validitas. Sebagian besar laporan reliabilitas berada di atas angka 6,60, dengan beberapa lainnya di atas 0,90 menurut Lezak 1995, Spren dan Strauss 1998. Reliabilitas untuk kelompok orang dewasa sehat selama interval 6-12 bulan adalah 0,78. Akan tetapi, ada cukup banyak
variabilitas di antara populasi yang berbeda. Sebagai contoh, pasien neuropsikiatri yang mengalami gangguan vaskular memiliki reliabilitas tes ulang sebesar 0,94 untuk bagian A. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Reliabilitas terendah secara keseluruhan ini ditemukan untuk penderita skizofrenia yang memiliki reliabilitas hanya 0,36 pada bagian yang A. Secara khusus, pembuatan jejak ini telah secara efektif digunakan untuk mendeteksi tahap awal demensia serta melacak penurunan progresif dalam kemampuan selama demensia. Nah, selanjutnya yaitu kinerja pada pembuatan jejak juga telah digunakan secara efektif untuk memantau peningkatan pasien dari waktu ke waktu. Nah, selain itu, kinerja yang lebih lambat secara signifikan di jalur B ini telah ditemukan untuk klien dengan hipoksemia ringan dan ansefalopati toksik kronis. Selanjutnya, validitas ekologis untuk pembuatan jejak ini disarankan karena skor dapat memprediksi sejauh mana pasien cedera kepala sedang hingga berat dapat berfungsi secara independen. Nah, selanjutnya pertimbangan penting dalam pembuatan jejak adalah sejauh mana ia dapat secara efektif membedakan antara kondisi kejiwaan yang parah seperti skizofrenia dan kerusakan di otak. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai administrasi. Nah, jadi pada tugas pembuatan jejak ini mengharuskan klien untuk secara akurat menghubungkan urutan angka dan huruf. Jadi angka dan huruf itu dihubungkan dengan menggunakan garis ataupun menggambar garis dari yang satu ke yang berikutnya secepat mungkin. Kemudian klien harus duduk dengan nyaman di meja dan dilengkapi dengan pensil. Selanjutnya, urutan tes yang benar kemudian diberikan kepada klien. Setelah itu, jika klien membuat suatu kesalahan, maka si penguji perlu mendeteksi kesalahan yang dibuat oleh klien ini secepat mungkin dan kemudian meletakkan kembali pensil si klien ini pada lingkaran yang sebelumnya, pada lingkaran yang kliennya ini benar secepat mungkin. Kemudian jika klien bermaksud menyentuh lingkaran tetapi tidak cukup untuk melakukannya, ini seharusnya tidak dihitung sebagai kesalahan dari klien, tetapi klien harus diminta kembali untuk benar-benar menyentuh atau sebaiknya memasuki lingkaran selama uji coba mendatang. Nah, jadi klien itu diharuskan untuk memang berada di lingkaran awal dalam tes pengujian. Nah, selanjutnya ada contoh praktek untuk bagian yang A. Jadi, tempatkan contoh praktek untuk bagian A ini langsung di hadapan si klien. Kemudian tunjuklah lembaran itu dan katakan, di halaman ini ada beberapa nomor, yaitu dari nomor 1 hingga nomor 8. Jadi tunjuk nih lingkaran yang nomor yang pertama. Nih nomor 1. Kemudian tarik garis dari 1 ke 2. Dari lingkaran yang pertama ke lingkaran kedua. Kemudian dari lingkaran kedua ke lingkaran yang ketiga, dan begitu seterusnya secara berurutan sampai kamu mencapai akhir. Arahkan nih pensilnya ini ke lingkaran terakhir, yaitu lingkaran yang ke-8. Kemudian gambarkan garis secepat mungkin. Jadi dari 1 sampai 8 ini harus cepat. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8. Setelah itu jangan angkat pensil dari kertas. Jika sudah siap, bisa dimulai. Selanjutnya, jika klien membuat kesalahan pada contoh latihan yang A, kamu dapat memberikan penjelasan tergantung pada jenis kesalahan yang dibuat oleh klien. Misalnya, kalau klien memulai dengan lingkaran yang salah, maka kamu harus mengatakan gini, mengatakan kepada klien bahwa Anda memulai dengan lingkaran yang salah, dan disinilah Anda harusnya mulai. Nih, jadi dari lingkaran 1 ini harusnya klien memulai.
Kemudian jika ada nomor atau lingkaran yang terlewat, maka katakan kepada klien seperti ini. Kamu melewatkan lingkaran ini. Tunjuk mana lingkaran yang dilewatin oleh klien tadi. Jadi kamu harus memulai dari nomor 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, dan seterusnya sampai mencapai lingkaran yang bertanda selesai. Ini ada tanda selesai yaitu di angka 8. Kemudian harap simpan pensil di atas kertas dan lanjutkan ke lingkaran yang berikutnya. Kemudian jika klien masih tidak dapat menyelesaikan sampel latihan, maka ambil penghapus pensil, letakkan tangannya di sekelilingnya, dan pandu orang tersebut melalui jalan setapak dengan penghapus di halaman tadi. Kemudian putar pensil dengan ujungnya menghadap ke bawah, dan katakan, sekarang kamu mencobanya, turunkan ujung pensil Anda. Dan ingatlah, tes ini dimulai dari nomor 1, dan buat garis dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, dan seterusnya. Sampai kamu mencapai lingkaran yang ada tanda akhir atau tanda selesai. Jika kamu sudah siap, mulai. Nah, selanjutnya ketika klien mengalami kesulitan, ulangi instruksi tersebut sampai mereka dapat menunjukkan bahwa klien itu memahami apa yang diperlukan. Jadi jika mereka itu masih tidak bisa menyelesaikan atau tidak cukup memahami tugasnya, maka hentikan tes tersebut. Namun kalau klien berhasil menyelesaikan tugas dengan benar, maka segera lanjutkan ke bagian A yang pengujian. Tadi kan masih contoh. Kemudian katakan di halaman ini ada angka 1 sampai 25. Lakukan ini dengan cara yang sama. Mulailah dari nomor 1, gambar dari garis ke 1, ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Dan seterusnya secara berurutan sampai kamu mencapai titik akhir, yaitu di angka 25 tadi yang terakhir. Ingatlah untuk bekerja secepat mungkin. Siap? Mulai. Maka mulailah menghitung waktu segera setelah instruksi diberikan. Jika klien membuat kesalahan, tunjukkan kesalahan tersebut. Dan segera arahkan pensil orang tadi kembali ke lingkaran yang sebelumnya. Dan minta dia untuk melanjutkan tes dari titik yang dia salah tadi. Kemudian jangan hentikan waktu saat Anda mengoreksi klien. Kesalahan diperhitungkan hanya dalam hal ini, meningkatkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh tugas di bagian yang A. Kemudian setelah menyelesaikan bagian A, catat waktu terakhir dan katakan tidak apa-apa. Sekarang kita akan mencoba yang lain. Kemudian segera lanjutkan contoh latihan untuk yang bagian yang B. Seperti itu. Jadi setelah klien berhasil dalam menyelesaikan contoh bagian yang A, maka klien boleh melanjutkan ke yang soal di bagian yang A. Selanjutnya, setelah klien sudah berhasil menyelesaikan soal yang di bagian A, maka klien akan melanjutkan contoh praktek di bagian yang B, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada contoh latihan untuk yang bagian B. Nah, jadi tempatkan halaman contoh latihan ini tepat di depan klien dan katakan kepada klien bahwa di halaman ini ada beberapa angka dan huruf. Jadi mulailah dari yang angka 1. Nih, arahkan angka 1-nya ke hadapan klien. Kemudian tarik garis dari 1 ke yang A. Kemudian dari A ke angka 2. Kemudian dari angka 2 ke huruf B, dan seterusnya secara berurutan, sampai kamu mencapai titik akhirnya, yaitu yang ada bacaan selesai, yaitu di D. Jadi ingat, pertama kamu punya nomor, selanjutnya kamu punya huruf, kemudian selanjutnya ada nomor, huruf lagi, nomor lagi, dan huruf lagi. Begitu seterusnya. Dan gambarkan garis ini secepat mungkin, jadi dari nomor huruf, dan begitu seterusnya. Jika sudah siap, maka bisa dimulai. Jadi setelah itu mulailah menghitung waktu segera, dan setelah petunjuk untuk bagian A dan B telah selesai diberikan. Kemudian pada bagian yang A dan B ini diberi skor secara terpisah dengan skor berakhir segera setelah klien ini menyelesaikan masing-masing dari 2 bagian. Jadi dari bagian yang A dan bagian yang B. Kemudian penilaian untuk setiap bagian ini adalah jumlah total detik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh klien. Selanjutnya
Apa saja kesalahan yang diperbuat oleh klien ini harus dicatat dan ditulis sebagai pertimbangan dan interpretatif tambahan. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. 3. Interpretasi. Panduan interpretatif menunjukkan bahwa skor rendah mencerminkan kesulitan pasien dalam menangani lebih dari satu stimulus pada satu waktu, dan mempertahankan orientasi mental yang fleksibel karena berpikir fleksibel penting dalam aktivitas sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa orang tersebut mengalami kesulitan untuk bekerja secara efektif dalam pengaturan pekerjaan, dan jika nilainya cukup rendah, hidup mandiri. Jika klien bermaksud menyentuh lingkaran tetapi tidak cukup melakukannya, ini seharusnya tidak dihitung sebagai kesalahan, tetapi klien harus diminta untuk benar-benar menyentuh atau sebaiknya memasuki lingkaran selama uji coba mendatang. Instruksi berikut telah diadaptasi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai interpretasi. Meskipun skor pada pembuatan jejak secara umum dapat dianggap untuk menilai kemampuan yang terkait dengan perhatian, seringkali sulit untuk menentukan secara lebih spesifik keterampilan terkait mana yang terlibat. Faktor beban yang paling jelas menunjukkan pentingnya kecepatan pencarian visual dan sequencing visuospasial. Area tambahan yang perlu dipertimbangkan adalah tingkat motivasi, depresi, koordinasi yang buruk, atau kebingungan konseptual. Seringkali pengamatan perilaku dan jenis kesalahan bisa sangat berguna dalam perbaikan arti skor rendah atau tinggi. Beberapa kesalahan, terutama di antara pasien cedera kepala, mungkin mencerminkan impulsif karena mereka melompat ke nomor atau huruf yang salah, menurut Lezak 1989. Kesalahan yang terus-menerus mungkin tercermin dalam kesulitan bergantian antara angka dan huruf di jejak B. Skor dapat digunakan secara klinis untuk membuat kesimpulan terkait adanya masalah pemindaian dan pelacakan. Panduan interpretatif menunjukkan bahwa skor terendah mencerminkan kesulitan pasien dalam mengalami lebih dari satu stimulus pada satu waktu dan mempertahankan orientasi mental yang fleksibel. Karena berpikir fleksibel penting dalam aktivitas sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa orang tersebut mengalami kesulitan untuk bekerja secara efektif dalam pengaturan pekerjaan, dan jika nilainya cukup rendah, hidup mandiri. Kesulitan tertentu mungkin berkembang ketika orang tersebut mencoba melakukan tugas yang membutuhkan perhatian terbagi, atau melakukan lebih dari satu tugas pada saat yang sama. Hal ini kemungkinan besar benar, terutama untuk nilai trialis B yang rendah. Secara umum, karena trialis B adalah tugas yang lebih kompleks, trialis B lebih sensitif terhadap gangguan dan lebih berguna dalam membuat kesimpulan mengenai tingkat fungsi klien. Skor pembuatan jejak rendah selanjutnya menunjukkan bahwa klien memiliki kesulitan yang lebih umum dengan fungsi eksekutif yang terkait dengan memulai, menghambat, mengurutkan, dan memantau perilakunya. Pengamatan perilaku yang relevan untuk diperhatikan adalah kesulitan memulai perilaku kecuali secara khusus diarahkan untuk melakukannya, impulsif seperti yang diharapkan oleh perilaku awal tanpa diminta untuk melakukannya, atau ketekunan. Klinisi juga harus mewawancarai anggota keluarga untuk menentukan sejauh mana coaching atau dorongan yang dibutuhkan klien dan sejauh mana dia dapat berfungsi secara mandiri.